Namanya Bang Harta. Sesuai dengan di kehidupannya, saat ini berkelimang harta dan kekayaan. Hidupnya terlihat sempurna, memiliki istri yang cantik, namanya Tahta. Tahta adalah adik kelasnya dulu saat SMA. Keduanya kini dikaruniai satu anak laki-laki lucu berusia 3 tahun. Keduanya hidup harmonis, tak ada permasalahan yang berarti dalam rumah tangga keduanya. Harta adalah suami yang baik dan bertanggung jawab pada keluarga dan setia. Selalu memberikan yang terbaik mencukupi semua kebutuhan lahir batin untuk istri dan anaknya. Tahta pun juga demikian, menjadi istri yang baik dan melayani dengan baik suaminya, mengurus rumah, anak, dan rumah tangga. Dan setia pada suami mulai dari nol hingga harta sukses menjabat pengusaha. Namun, ada yang bilang seorang istri atau wanita akan diuji ketika suami atau pria tidak punya apa-apa. Dan sebaliknya, seorang suami atau pria akan diuji ketika ia memiliki segalanya. Ya, dan itu yang dirasakan Tahta saat ini pada suaminya Bang Harta. Tahta mencurigai jika gerak-gerik suaminya belakangan ini sangat mencurigakan. Pulang telat, bahkan jarang pulang. Tak ada waktu ngajak jalan-jalan seperti dulu. Dan itu membuat Tahta semakin khawatir. Pikiran Tahta kemana-mana. Mulai timbul pikiran macam-macam. Dan malam ini, setelah menidurkan putranya di kamar anaknya, Tahta kembali duduk di ruang tamu, menunggu suaminya pulang. Karena ini sudah pukul 10 malam. Dan ternyata benar, mobil suaminya baru saja tiba. Harta heran, mengapa istrinya itu terlihat cemas dan tak terlihat baik-baik saja. "Sayang, kenapa di luar? Ada apa?" "Bang, kenapa beberapa hari ini abang pulang telat?" "Sayang, abang lembur sayang, mau ada launching produk baru. Jadi maklum agak telat-telat pulangnya. Maaf ya, tolong ngertiin abang," ucap Harta merangkul sang istri dan membawanya masuk ke rumah. Lalu menunjuk ke kamar dan dengan wajah yang masih cemberut. Bang Harta memperhatikan betul wajah istrinya yang sedang melepas dasinya sembari cemberut itu. Harta pun mengajak Tahta duduk di ranjang dan merangkulnya. "Sayang, ada apa? Katakan sama abang. Kenapa kamu cemberut aja sama abang?" "Abang selingkuh ya?" "Selingkuh? Kenapa kamu tiba-tiba nuduh abang selingkuh?" "Belakangan ini abang aneh, pulang telat dan jarang ngajak aku dan anak-anak kita jalan." "Oh, abang kan banyak kerjaan sayang. Iya, abang akui abang jarang ngajak jalan-jalan. Tapi abang harus ngurusin produk baru ini loh, mau launching. Banyak yang abang urusi. Abang janji, kalau selesai launching nanti, abang akan ajak kamu keluar kota jalan-jalan." "Beneran?" "Iya, janji." "Tapi bener, abang gak selingkuh?" "Beneran sayang." "Ya udah, awas aja kalau berani macam-macam sama aku." "Iya sayang," ucap Harta mencumbu istrinya. "Abang mandi dulu." "Ya sayang." Harta pun mandi, dan ketika suaminya mandi, Tahta langsung Mbak Intel mencari tahu tentang kecurigaannya pada suaminya. Tahta mengambil HP yang tergeletak di atas meja, lalu mengecek semua pesan-pesan di aplikasi, sosial media, bahkan di pesan WA-nya. Dan ternyata nihil, tak ada apapun yang ia temukan. Bahkan di pesan WA-nya hanya beberapa chat dengan perempuan. Aneh deh, perasaan gak ada yang aneh. Orang bilang intuisi seorang istri itu melebihi intel. Dan feelingnya sangat kuat ketika suaminya selingkuh. Tapi kok gak ada yang mencurigakan? Chat sama cewek ada sih, tapi biasa aja. Apa memang chatnya sengaja biasa aja agar gak ketara? Ah, mungkin dipanggilannya hanya satu aja cewek. Coba lihat foto profilnya. Ih, udah ibu-ibu tua. Semua panggilannya cowok semua. Coba di grup kantor, grup temen nongkrong. Gak ada yang mencurigakan. Dan nomornya didominasi nomor cowok. Cewek-cewek teman dia juga gak ada yang secantik aku. Bukan maksud pede, karena ada yang bilang istri secantik apapun gak menjamin suami selingkuh kalau emang udah tabiatnya. Tapi apa iya selera suamiku seperti mereka?
Atau suamiku sengaja nyamarin nama yang tadinya Mawar jadi Bejo. Wait, masih ada satu grup lagi. Botita. Grup apaan nih? Cuma terdiri dari 3 cowok. Botita, Bondan, Tio, Taufik. Siapa mereka? Teman baru? Karyawan atau apa? Coba, apa aja yang dibahas? Besok, giliran gue yang nemenin bapak keluar kota, ucap Bondan. Kita semua bakal diajak, jangan sok diratukan deh, ucap Tio pada Bondan. Kita lihat aja besok, tunggu keputusan bapak. Siapa tahu bisa main berempat, ucap Taufik. Mereka ngomongin apa sih? Jangan-jangan mereka teman toksik yang bisa mempengaruhi suamiku buat main cewek. Atau mereka cewek tapi pakai foto cowok. Coba aku telepon. Ya pak. Tut tut tut. Seketika Tahta langsung menutup teleponnya ketika Tahta mendengar langsung suara yang kebetulan suara Bondan itu. Dan ternyata benar, suara itu cowok. Sayang? Seketika Tahta terkejut ketika Bang Harta memergokinya memegang HP-nya. Harta sempat syok, namun kemudian tersenyum dan menghampiri Tahta. Kemudian perlahan mengambil HP-nya dari tangan istrinya itu dan mengeceknya. Ada apa sayang? Kenapa kamu menelpon bawahan abang? Aku... Sayang, kamu curiga ya sama abang? Iya, tadinya aku pikir abang selingkuh. Tapi ternyata cowok yang aku telepon. Tuh kan? Tapi aku masih belum yakin. Kenapa aku masih curiga? Jangan-jangan mereka teman-teman yang bisa bawa pengaruh buruk buat abang. Suka main cewek. Apalagi aku lihat sendiri. Mereka tuh, siapa tadi tuh? Botita, rebutan ikut abang keluar kota. Dan mereka bilang supaya bisa main berempat. Sayang, jangan salah sangka. Biar abang jelasin. Botita itu staf di kantor. Bondan, sekretaris abang. Dan dia itu cowok, bukan cewek sayang. Tio adalah supervisor di kantor. Dan Taufik itu adalah kepala produksi. Dan semuanya cowok. Dan masalah rebutan ikut keluar kota dan pengen main berempat itu maksudnya main futsal. Karena hobi kita sama sayang. Main futsal atau bola. Emang main futsal harus di luar kota? Ya enggak juga. Kan sekalian jalan-jalan sambil olahraga. Karena abang janji setelah launching nanti, abang ngajak kamu liburan. Beneran ya bang? Abang gak main-main sama cewek? Abang bersumpah, abang gak main cewek. Abang setia sama kamu. Apa selama ini kurang bertanggung jawab sama kamu? Apa kurang selama ini yang abang kasih? Sampai buat kamu gak percaya sama abang? Ya enggak sih. Dah ya, abang capek. Abang mau istirahat. Malam ini abang gak mau berdebat. Abang kangen sama istri abang yang jemput aja. Mana senyumnya? Tahta seketika tersenyum ketika suaminya merebahkan tubuhnya ke ranjang. Dan keduanya pun memadu cinta. Keesokan harinya, hari ini Harta sedang di luar kota. Dan setelah meeting dan launching produk baru, keempatnya baik Harta, Bondan, Tio, dan Taufik sama-sama menuju ke sebuah villa 2 tempat tidur yang terdapat private poolnya. Dan begitu sampai kamar, Bondan seketika melayani Harta membantu membuka dasi dan jasnya, sembari mencium bibir Harta. Dan itu membuat Tio dan Taufik turut membuka pakaiannya. Dan keduanya menghampiri Harta dan Bondan di sofa. Begitu sampai, baik Tio maupun Taufik kini mencium telinga tangan dan kiri Harta dan berebut berciuman bibir Harta, lalu turun menyusu. Tio menyusu di puting kanan dan Taufik menyusu di puting kiri Harta, sedangkan Bondan sendiri mengeksplor burung Harta, dan Harta sendiri menepuk, meremas dan menggerayangi baik bokong Tio maupun Taufik, sembari ujung jarinya mencoba menyentuh bunga krisan keriput keduanya. Rasanya membuat Harta bernyanyi lagu Ahmad Dhani. Senangnya dalam hati, oh berboti tiga, seperti dunia, Ana yang punya. Ya, para botita itu kini bergantian menikmati burung Harta. Merasa tak kuat lagi, Harta pun mengambil kondom lalu menggiring para botita ke kolam renang. Cukup, kita ke kolam renang. Bapak mau main di kursi jemur. Baik pak, jawab ketiganya.
Dan seolah mengerti, ketiganya menungging memposisikan masing-masing. Dan 3 belahan bokong para botita itu membuat Harta semakin dahaga. Harta pun menggigit ujung bungkus kondom dan menyobeknya, lalu memakainya. Selama ini meski dia memiliki boti simpanan, tapi tak pernah sekalipun dia lepas pengaman dan selalu main aman. Meski dia bejat namun masih punya hati karena tak ingin beresiko apalagi sampai membawa penyakit pada tahta. Bagaimanapun Harta sangat menyayangi istrinya meskipun bullshit kedengarannya. Mana ada sayang tapi selingkuh meski dengan sesama pria. Benar-benar godaan dunia juga godaan fetisnya. Teriak Bondan saat menjadi urutan pertama melayani Harta. Ya, Boti yang kelebihannya bertubuh gempal dan berbokong montok itu sungguh membuat Harta gemas. Pak Harta, teriak Tio. Lalu Bondan berdiri sembari mencium Harta. Tio sendiri adalah Boti yang dipilih Harta karena tubuhnya yang tinggi, bak pemain basket, dengan kulit berwarna tan dan dengan ujung pipi bokong berbentuk runcing. Unik memang, tapi bikin greget. Ya, apapun itu, dan pria dengan model apapun, asalkan dengan uang, Harta bisa dengan mudah mendapatkannya untuk memuaskan fantasi fetisnya. Mantap Bapak, ucap Taufik. Boti yang memiliki kelebihan dari boti yang lain itu memiliki tubuh yang paling sempurna di antara ketiganya. Baik dari tubuh yang six pack, juga memiliki skill goyangan yang aduhai. Itulah mengapa Harta selalu meletakkan dia di posisi terakhir. Itu karena Harta selalu tak kuat dengan goyangannya yang selalu membuat dia lost. Seperti yang ia rasakan saat ini. Goyangan itu sangat dahsyat. Saking dahsyatnya hingga kursi panjang itu sampai bergeser dengan sendirinya. Harta mencium Bondan si Boti gemas dan Taufik si Boti kurus secara bergantian. Ah, mau keluar, ucap Harta mencabut burungnya. Lalu seketika ketiga para botita duduk berjongkok memposisikan dirinya di depan Harta yang sedang mengocok burungnya. Hingga kemudian, ya, burung itu muntah dan muncrat merata di wajah ketiga selir botitanya. Setelah itu satu persatu berebut membersihkan sisa-sisa cairan yang ada di burung Harta dengan mulutnya. Dan ketika ketiganya sedang membersihkannya, Abang, Tahta gak nyangka, Abang tega, Tahta benci Abang, aku mau pisah. Tahta, Abang bisa jelasin, Tahta. Tahta pergi meninggalkan Harta. Seketika Harta berlari mengambil bajunya, diikuti para botita dan juga sama-sama memakai baju. Dan baru saja memakai baju, seorang cowok berdiri di balik pintu kamar vilanya, sembari tersenyum semir. Ukeh? Masih ingat juga sama aku. Jadi kamu bawa istriku ke sini? Apa tujuanmu? Hah? Ucap Harta menarik kerah leher Uke dan serasa hendak menonjok, security di luar pintu hendak mendekat. Namun Uke mengangkat kedua tangannya agar tetap tenang. Wait, lihat. Ada CCTV di luar yang bisa jadi barang bukti kalau kamu berani-berani melukai owner villa ini. Set, Harta melepas kerah Uke. Aku gak ada waktu. Katakan, apa tujuanmu? Tidak ada. Aku hanya tak sengaja bertemu istrimu. Dan aku hanya membantunya saja. Karena aku iba. Aku kasihan saja sama istrimu. Dan gak mau bernasib sama seperti aku. Aku gak nyangka. Kamu emang benar-benar bajingan. Serakah. Tadinya aku pikir kamu meninggalkanku dan memutuskan menikah bakalan tobat. Ternyata masih doyan lubang kerut juga. Brak, Harta keluar diikuti ketiga selir-selirnya, meninggalkan Uke yang ternyata adalah mantan atau masa lalu Harta. Pagi hari kemudian, Harta sampai di rumahnya dan seketika mencari Tahta di kamarnya. Dan ternyata benar dugaannya, Tahta tak ada di kamarnya. Harta langsung bertanya pada bibi pembantunya. Bi, Tahta kemana? Pulang ke rumah ibu pak. Shit. Harta seketika langsung menuju ke rumah orang tua Tahta. Dan tak lama kemudian Harta sampai dan langsung mencari Tahta. Dan beruntung rumah dalam keadaan sepi dan terlihat Simbo yang sedang bersih-bersih. Tahta dan Daniel mana mbok? Daniel diajak ibu keluar, non Tahta ada di kamar bang. Ya sudah, cekrek.
Tahta, ngapain abang kesini? Tahta, biar abang jelasin. Gak mau, gak perlu dijelasin. Tahta, abang, keluar. Tahta gak mau lihat muka abang lagi. Abang tega, abang pembohong, jahat. Iya, abang terima. Abang ngaku abang salah. Tapi abang gak selingkuh sama cewek sayang. Terus, kalau sama cowok, bisa ditolerir gitu? Gak ngaruh gitu? Jijik tahu bang, jijik. Oke, abang minta maaf, abang salah. Abang mau jujur sama kamu. Abang udah lama suka laki-laki. Dari kita sekolah dulu. Abang biseks. Kenapa gak jujur dari dulu? Kalau abang jujur, kamu gak mau sama abang. Kenapa abang mau sama aku? Kenapa abang mau menikah? Kalau nyatanya abang selingkuh. Abang suka kamu dari dulu. Tapi abang juga suka laki-laki. Dan meski abang suka laki-laki, tapi abang masih pengen tetap hidup normal. Layaknya laki-laki pada umumnya. Menikah, punya anak. Abang egois. Iya, abang egois. Tapi abang gak akan ngelepasin kamu karena abang sayang sama kamu. Kalau sayang kenapa abang tega? Iya, abang minta maaf. Abang sudah pecat mereka bertiga. Apa dengan memecat masalah selesai gitu aja? Apa dengan mecat mereka bisa buat abang tobat gak main cowok lagi? Abang, tuh kan gak bisa jawab. Itu artinya abang gak bisa dan gak akan pernah bisa. Dan aku gak akan bisa nerusin hubungan ini. Abang gak mau pisah. Abang gak akan mengorbankan pernikahan kita. Abang gak akan mengorbankan istri dan anak abang hanya untuk laki-laki. Sayang, kalian lebih berharga dari mereka. Mereka itu cuma buat main-main abang aja. Plak, tahta menampar harta. Abang gak cuma mainin mereka, tapi abang juga mainin tahta. Iya, abang salah. Iya, abang minta maaf. Abang, pergi. Tahta, pergi dan jangan temuin tahta lagi. Enggak, abang sayang kamu. Abang gak mau pisah. Aku mau pisah. Lebih baik abang mati kalau harus pisah sama kamu. Abang gak punya siapa-siapa lagi selain kamu dan Daniel. Bullshit. Abang punya banyak boti tuh. Sana, pergi sama boti simpananmu. Entah mengapa, melihat kemarahan istrinya yang luar biasa itu, Harta merasa menyesal. Harta tak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Harta seketika pergi keluar kamar, meninggalkan Tahta. Tahta menangis sejadi-jadinya. Jujur, dia masih mencintai suaminya. Namun Tahta tak menyangka di balik sikap baik seorang suami yang ia kagumi dan cintai itu terdapat perlakuan menyimpang yang selama ini tak ia ketahui dan ia sadari. Non, ada apa mbok? Non, Bang Harta keserempet mobil, mobilnya kabur. Apa? Di mana? Di depan, ditolongin orang-orang. Seketika Tahta dan Bibi berlari keluar dan ke jalan raya. Dan ternyata benar, Tahta melihat suaminya dengan kondisi masih sadar, namun terlihat duduk dengan kepala dan tangan terluka berdarah, dibantu warga. Tahta terkejut. Abang! Di rumah sakit sendiri, Tahta tak henti-hentinya menangis, melihat suaminya terbaring dengan kepala dan tangan diperban yang masih bisa tersenyum memegang tangannya. Jangan menangis, maafin abang ya. Tahta mengangguk. Abang tahu kamu sayang sama abang. Tahta mengangguk. Ini bukan luka berarti. Abang benar-benar gak takut mati jika kamu gak maafin dan gak mau lagi sama abang. Tahta mengangguk. Kamu maafin abang kan? Tahta mengangguk. Makasih ya sayang. Abang berdosa banget hianati istri abang yang baik ini. Abang nyesel. Tahta, jujur, mungkin abang akan kesulitan menghilangkan rasa ketertarikan abang pada laki-laki. Tapi abang janji, abang gak akan selingkuh lagi. Abang gak mau ngecewain kamu lagi. Iya bang. Abang sayang kamu Tahta, sayang anak kita. Kamu dan Daniel menemani abang dari nol sampai sukses. Sedangkan mereka hanya tahu abang sukses. Kalau abang miskin juga mereka gak bakal noleh sama abang. Jadi kalau abang lepasin kamu demi mereka, abang bodoh. Mengerti? Tahta mengangguk dan tersenyum pada Harta. 1 minggu kemudian hari ini Tahta sedang di mall bersama Daniel putranya berbelanja. Dan ketika sedang asik berbelanja, Daniel yang aktif tiba-tiba menghilang. Tahta panik, seketika berlari ke lorong-lorong supermarket, namun tak menemukannya.
Ibu, ibu cari adik ini. Tahta? Vers, Tahta, jadi ini anak kamu? Iya. Sama siapa? Sama siapa hayo? Kakak kelas kita, idola kamu. Bukannya kamu dulu naksir dia? Seketika Tahta lupa jika Vers teman satu ekstrakurikulernya dulu itu adalah gay dan naksir suaminya. Apa jangan-jangan kamu sama Bang Harta? Iya. Wih, jadi iri. Padahal kamu tahu aku suka dia duluan. Tapi selamat deh, gak heran. Anak kamu cakep banget, kayak bapaknya. Tapi wajahnya nurun kamu. Vers, kamu kerja jadi cleaning service di sini? Iya. Ada lowongan gak? Ada. Apa? Kamu mau gak jadi istri kedua suamiku? What? Kamu gila? Waras? Sejujurnya aku masih waras. Tapi keadaan yang membuat aku gak waras. Maksud kamu? Kamu mau kerja dengan gaji yang bagus gak? Ya maulah. Kerja apa? Jadi asisten suamiku. Temani suamiku kemanapun dalam pekerjaannya. Sepertinya kamu lebih layak menemani suamiku. Aku gak ngerti Tahta. Tahta pun menjelaskan semua yang terjadi pada rumah tangganya. Dan Vers shock. Begitulah ceritanya. Meski dia udah janji gak selingkuh, tapi dia masih gak bisa ngilangin ketertarikannya pada laki-laki. Kalau dia gak tertarik, gimana? Kamu cakep kok, makin cakep lagi. Gak kalah sama boti-boti suamiku. Enggak ah, aku gak tega sama kamu. Please, aku butuh bantuanmu. Cuma kamu yang kuanggap pantas. Enggak mau. Aku gak mau sama suami temanku sendiri. Aku suka laki-laki. Tapi aku gak mau makan teman sendiri. Emang kamu rela bagi-bagi suami? Aku tahu kamu. Aku rela. Aku yang mau. Aku gak akan cemburu. Enggak Tata. Lagian aku juga lagi PDKT sama cewek. Belajar jadi cowok sejati. Jadi jangan bikin aku oleng lagi. Tapi kamu masih suka kan sama suamiku? Iya sih, itu kan dulu. Memangnya dia masih seganteng yang dulu? Tahta pun tersenyum. Sebulan kemudian, malam ini pukul 7 malam, Tahta sedang menunggu suaminya pulang. Dan tak lama kemudian suaminya pulang dan Harta mengklakson. Lalu keluar dari mobilnya, seketika Daniel berlari menghampiri ayah. Ayah! I have something for you. Pizza for Daniel and martabak for your mom. Yeay, makasih ayah. Bang, aku ingin ngobrol sesuatu sama kamu, penting. Apa itu sayang? Adik makan pizza ya sambil main. Bunda mau ngobrol sama ayah. Ya bunda. Di, pizza nih, ada martabak. Tolong sekalian temenin Daniel. Iya non. Harta dan Tahta pun masuk ke kamar. Sedangkan Daniel dan Bibi makan pizza di depan. Dan beberapa menit tak lama kemudian. Permisi, Tahta ada. Om, teriak Daniel berlari menghampiri Vers. Dan keduanya terlihat akrab. Masuk bang, saya panggil Nona dulu. Terima kasih. Kamu lagi ngapain Nil? Makan pizza om, sama main robot. Wah, bagus sekali robotnya. Vers, Tahta, kebetulan abang baru pulang, lagi mandi. Tunggu sebentar ya. Iya. Mbok, buatin kopi. Iya non. Dan ketika sedang menunggu minuman datang, Harta terlihat turun dari tangga sembari merapikan kancing kemeja di pergelangan tangannya yang membuat Vers terpesona. Bang Harta idolanya itu semakin maco saja. Tahta beruntung bisa mendapatkannya dan seperti mimpi jika Vers sebentar lagi juga akan memilikinya. Jantungnya berdetak. Rasanya flashback ke saat-saat SMA dulu. Selalu berdetak ketika melihat Bang Harta melewati kelasnya. Apalagi saat ini Bang Harta tersenyum kepadanya. Keduanya memang tak akrab, bahkan tak mengenal. Karena Tahta dan Vers beda kelas, namun satu ekstrakurikuler. Namun meski tak akrab, Harta sedikit cukup mengingatnya. Apa kabar? Baik bang. Daniel, sini sama ayah. Kasihan omnya pegel. Ah, gak apa-apa bang, ucap Vers dan Daniel berlari ke belakang.
Minumnya bang. Makasih Bi. Ayo diminum, ucap Bang Harta. Makasih bang, ucap Vers menyeruput kopinya. Dulu awalnya aku pikir kalian pacaran. Makanya aku sempat ragu-ragu deketin Tahta. Oh iya bang, kita emang dekat. Bunda pengen pipis. Oh iya sayang, kalian ngobrol berdua aja dulu ya. Aku ke belakang dulu. Iya sayang. Entah mengapa keduanya jadi terlihat canggung. Hingga akhirnya Vers memulai bicara. Bang, sebenarnya abang tahu Tahta sudah menceritakan pada kamu kan? Iya bang. Abang menerima kamu sebagai asisten abang. Tapi sementara hanya itu dulu, tidak lebih. Meski kita sama, dan jujur saya akui kamu cukup tampan dan dulu sempat membuat saya cemburu sama kamu karena dekat dengan Tahta, tapi saya belum ada ketertarikan sama kamu. Karena itulah tugas saya membuat abang tertarik pada saya, sesuai mandat istri abang, untuk mencegah abang bermain dengan pria sembarangan. Golden ticket untuk selangkah lebih membuat saya tertarik. Ucap Harta tepuk tangan yang membuat Tahta terkejut dengan keakraban keduanya. Wah, luar biasa. Rupanya kalian sudah akrab. Loh, Daniel mana? Daniel bobo di kamarnya, ngantuk katanya. Oh. Non, makanan sudah siap. Vers, ayo makan. Pasti belum makan kan? Ucap Harta. Ayo, jangan malu-malu. Ucap Tahta menarik tangan Vers. Dan Vers pun mau tak mau menuruti. Ketiganya pun makan malam bersama. Ayo Vers, jangan sungkan-sungkan. Iya bang. Rasanya Vers sangat senang sekali dan tak menyangka. Terlihat konyol, namun begini adanya. Vers harus berterima kasih pada Tahta karena dengan rela mau membagi suaminya dengannya. Tidak baik memang, namun Vers harus tetap tahu diri. Dia akan menempatkan diri sebaik mungkin dan harus tetap menghormati Tahta sebagai istri Bang Harta. Vers, ya bang, kamu tahu tugas kamu sebagai asisten abang? Tahu bang, Tahta sudah memberitahunya. Bagus, jangan khawatir. Abang akan gaji kamu lebih dari saat kamu di cleaning service. Makasih bang. Makasih Tah. Iya sama-sama. Dan yang paling penting tugas kamu adalah mengawasi, mencegah, dan menghalau kalau Bang Harta ganjen sama cowok lagi. Siap, laksanakan. Sayang, abang udah gak nakal. Iya, nakalnya cukup sama Vers. Ucap Vers jadi malu-malu. Sudah. Ayo Vers, nambah. Ucap Bang Harta yang juga jujur salting yang seketika nambah nasi. Makasih bang, cukup kenyang. Oh iya bang, kalau boleh tahu, kapan saya bisa langsung mulai kerja? Malam ini juga. Hah? Teriak keduanya saat mendengar ucapan Tahta. Sayang, kamu gila? Kalau suaminya bisa gila, kenapa istri enggak? Ucap Tahta menatap serius wajah suaminya yang seketika membuat Harta jadi panik. Tak hanya Harta, Vers pun juga cemas dengan tatapan Tahta yang kini juga menatapnya. Tahta, are you okay? Ya, aku oke. Tapi malam ini juga kamu harus training dulu. Maksud kamu? Malam ini kita tidur bertiga. Sayang, seketika keduanya terkejut dengan ucapan Tahta. Aku tunggu di kamar, ucap Tahta yang menyelesaikan makannya dan kembali ke kamarnya. Bang, kalau abang gak berkenan, saya gak apa-apa kok. Saya pulang aja. Bukankah kamu sudah berjanji pada istri abang? Iya sih, tapi cepat habiskan makanannya, abang tunggu di kamar. Seketika Harta menyusul Tahta masuk ke kamar. Dan di kamar sendiri, Harta menghampiri Tahta yang sudah di atas ranjang. Sayang, kamu yakin? Yakin? Kurang baik apa aku jadi istrimu bang? Sayang, abang agak ragu nih sama kamu. Kamu sengaja mainin abang ya? Enggak. Aku cuma gak mau aja abang main di belakang aku. Lebih baik di depan aku. Terang-terangan kayak gini. Biar aku bisa melihat sendiri dan lebih mengenal lagi siapa suamiku. Sayang,
Aku melihat sesuatu yang berbeda di sorot matamu. Apa kamu hanya berpura-pura menerimaku dan pura-pura ikhlas sampai repot-repot mencarikan laki-laki untukku? Sayang, kamu gak perlu ngelakuin itu. Kalau itu membuatmu malah nyesek. Enggak bang, aku cuma ngeprank kok. Aku serius. Aku mau dia jadi asisten abang. Dia anak yang baik, dia sopan, dan aku percaya dia. Dan dia juga menyayangi abang dari dulu. Tapi abang gak pernah sekalipun main perasaan pada semua laki-laki, Tata. Gak masalah. Setidaknya, jika dia menyayangi abang seperti aku menyayangi abang, maka dia tidak akan rela abang bersama cowok lain dan akan menjaga abang dengan sungguh-sungguh. Tapi Tata, permisi, Vers, masuk. Ya, Vers pun masuk dan terlihat bingung. Naik, perintah Tata. Hah? Naik? Ya, kini harta di tengah, tahta di kanan, dan Vers di kirinya. Hingga kemudian, Bang Harta merangkul keduanya dalam satu selimut. Jujur, Harta merasa aneh, namun dia terpaksa dan berusaha menikmatinya. Berbeda dengan Vers, yang justru menikmati tidur di dada Harta sembari mengedipkan matanya pada Tahta. Dan Tahta membalas tersenyum, hingga kemudian ketiganya terlelap. Malam hari kemudian, tengah malam kemudian, Tahta terbangun ketika merasakan ranjangnya bergoyang. Seketika matanya terbuka, dan ketika terbuka, di dalam selimut, Tahta memergoki Vers sedang menusuk suaminya. Lalu Vers yang mengetahui Tahta terbangun mengacungkan tanda oke, sembari mengedipkan matanya. Tanda misinya sukses. Ya, ini salah satu mandat Tahta agar Vers menjebol suaminya. Vers, cukup Vers, sakit. Lain kali, abang top, kamu buat aja. Abang gak akan mau kalau gak karena istri abang. Ternyata sakit juga anjir. Punya lo gede juga lagi, shit. Iya bang, ini mandat. Saya gak berani menolak, apalagi jujur, saya sudah lama suka abang. Dan sekarang keturutan kan? Iya bang, ucap Vers memberi kode pada Tahta yang cekikikan. Sumpah, sakit banget. Gak ada enak-enaknya jadi bot, kapok. Lama-lama juga enak bang. Sayang, kamu bangun. Tamat.